Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Bruno Fernandes dapat kontrak baru dan digaji 2 kali lipat. Fernandes langsung menjadi pemain paling vital MU sejak direkrut dari Sporting Lisbon pada Januari lalu. Performa Fernandes disebut-sebut mulai menarik perhatian raksasa Spanyol macam Barcelona dan Real Madrid. Karena tidak ingin kehilangan si pemain, Manchester United dilaporkan akan menawarkan pembaruan kesepakatan di dalam kontraknya yang saat ini berlangsung sampai musim panas 2025. Laporan Mirror menyebut MU akan mengaktifkan opsi perpanjangan setahun di kontrak Bruno Fernandes dengan tawaran bayaran sebesar 200.000 pound sterling per pekan atau setara 3,76 miliar rupiah. Jumlah itu 2 kali lipat lebih banyak dari gajinya sekarang, sebesar 100.000 pound sterling sepekan. Januari, Jesse Lingard pindah ke Spanyol. Spekulasi masa depan Jesse Lingard memasuki babak baru. Sky Sport mengklaim bahwa Lingard berpotensi pindah di bulan Januari nanti. Sang playmaker diberitakan akan pindah ke Spanyol. Menurut laporan tersebut, Jesse Lingard saat ini diminati salah satu tim kuda hitam Spanyol, Real Sociedad. Sociedad diberitakan tengah membutuhkan playmaker baru. Mereka butuh playmaker berpengalaman agar mereka bisa jadi penantang gelar yang serius musim ini. Lingard dinilai memenuhi kriteria itu, sehingga mereka tertarik untuk memboyong sang playmaker. Juventus sodorkan Paulo Dybala ke Manchester United. Rumor masa depan Paulo Dybala kembali memanas. 90 Min mengklaim bahwa Juventus sudah habis sabar dengan Dybala. Mereka dilaporkan menawarkan sang striker ke Manchester United baru-baru ini. Menurut laporan tersebut, Juventus punya pertimbangan mengapa mereka menawarkan Dybala ke MU. Pada tahun 2019 silam, MU sempat mencoba mendatangkan Dybala, namun transfer itu gagal di detik-detik akhir bursa transfer. Jadi pihak Juventus berasumsi MU masih meminati pemain berjuluk La Joya tersebut dan berharap mereka tertarik merekrutnya. Menurut gosip yang beredar, pihak Juventus mematok harga yang cukup tinggi untuk Dybala. Mereka mau menjual sang striker di angka 60 juta euro. Chelsea sangat keliru jika biarkan Olivier Giroud pergi. Sebuah wanti-wanti diberikan Jimmy Floyd Hasselbank kepada Chelsea. Ia menilai The Blues tidak boleh kehilangan Olivier Giroud di bulan Januari nanti. Menurut Hasselbank, Giroud merupakan seorang pencetak gol yang sudah sangat teruji di skuad Chelsea. Jadi, ia menilai apapun yang terjadi, Chelsea tidak boleh kehilangan pemain sekaliber Giroud meski sang striker ingin pergi. Lampard saat ini harus mencoba melobi Didier Deschamps terkait jam bermain Giroud agar sang striker bisa tetap masuk ke timnas Prancis di Euro 2020. Giroud sendiri tengah tampil on fire dalam 1 pekan terakhir. Ia membuat hat-trick melawan Sevilla dan menyumbangkan 1 gol saat Chelsea menang kontra Leeds United. Luka Modric segera dapatkan kontrak baru di Real Madrid. Spekulasi mengenai masa depan Luka Modric menemui titik terang. AS mengklaim bahwa Modric nampaknya akan melanjutkan karir di Real Madrid. Setelah manajemen Real Madrid berencana untuk memperpanjang kontraknya, menurut laporan itu, Modric akan mendapatkan kontrak jangka pendek di Madrid. Sang gelandang akan diberi kontrak berdurasi 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Manajemen Real Madrid awalnya sempat ragu untuk memperpanjang kontrak Modric. Ini dikarenakan usia sang gelandang sudah cukup tua. Ditakutkan performanya akan semakin menurun di tahun yang akan datang. Tinggalkan Real Madrid, Lucas Vazquez menuju Manchester United. Winger Real Madrid Lucas Vazquez dilaporkan punya destinasi baru untuk melanjutkan karir. Sang winger kabarnya akan pindah ke Inggris untuk bergabung dengan Manchester United. Setan Merah cukup tertarik memboyong Vazquez ke Old Trafford. Ini dikarenakan Ole Gunnar Solskjaer menyukai fleksibilitas permainan Vazquez. Menurut laporan tersebut, Manchester United akan mencoba mengajukan tawaran kepada Real Madrid untuk Vazquez. Rencana itu kabarnya akan dieksekusi di bulan Januari nanti. MU berencana mengajukan tawaran sekitar 15 juta euro untuk sang winger.
Mereka berharap bahwa tawaran tersebut bisa diterima oleh pihak Real Madrid. Milan fokus lolos ke Liga Champions, Scudetto nanti dulu. Performa apik AC Milan di awal musim ini membuat mereka digadang-gadang jadi peraih Scudetto. Tetapi fokus utama Rossoneri adalah bisa finish 4 besar dulu. Milan on fire dengan meraih kemenangan demi kemenangan. Milan kini unggul 5 poin dari Inter Milan di posisi kedua, dan melihat penampilan tim belakangan ini, sepertinya sulit mengharapkan anak asuh Stefano Pioli itu untuk terjungkal. Yang terpenting untuk Milan saat ini adalah finish 4 besar sehingga mereka bisa tampil di Liga Champions, ajang yang sudah lama tidak dihampiri oleh mereka. Sebagai pemegang 7 gelar Liga Champions, absen di sana sejak musim 2013-2014 adalah hal yang memalukan. Barcelona versus Juventus, laga penentu status. Grup G Liga Champions telah memastikan Barcelona dan Juventus sebagai dua tim yang lolos. Blaugrana untuk sementara unggul 3 angka atas Juventus di klasemen Liga Champions grup tersebut. Perebutan status juara grup antara Juve dan Barca bisa jadi hal penting, karena saat pengundian nanti, sang juara grup bakal mendapat status unggulan untuk dihadapkan dengan tim runner-up. Laga ini mengundang perhatian bukan cuma karena apa yang sedang dipertaruhkan. Keberadaan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, dua pemain terbaik dunia, di masing-masing tim juga membuat duel nanti kian menarik untuk ditunggu. RB Leipzig versus Manchester United, laga saling bunuh. Laga hidup mati tersaji di grup H Liga Champions antara RB Leipzig versus Manchester United. Kedua tim harus saling bunuh untuk tiket ke babak 16 besar. Leipzig versus United akan tersaji di Red Bull Arena Rabu 9 Desember 2020 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Kedua tim saat ini sama-sama memiliki 9 poin dari 5 laga yang dilalui. The Red Devils berada pada posisi yang lebih baik. Pada pertemuan pertama di Old Trafford mampu mengalahkan wakil Jerman tersebut dengan skor 5-0. Artinya hasil imbang sudah cukup untuk mengantongi tiket ke fase knockout karena bakal menang head to head. 1 poin tampaknya bukan hal mustahil untuk didapatkan MU. Setan Merah memiliki catatan yang tak jelek-jelek amat saat bermain di tanah Jerman, yakni 6 kemenangan, 4 imbang, dan 6 kekalahan. Arsenal lagi bermasalah. Arsenal diklaim tengah memiliki banyak masalah. Hal itu tidak lepas dari performa buruk di Gunners dalam beberapa pertandingan terakhir. Skuad asuhan Mikel Arteta itu total sudah tumbang 6 kali hingga memasuki pekan ke-11 Premier League 2020-2021. Arsenal kini menempati posisi ke-15 dengan 13 poin, berjarak 21 poin dari Tottenham yang duduk di puncak klasemen sementara. Dalam pandangan pengamat sepak bola dan juga pemain Watford, Roy Deeney, kekalahan Arsenal dari Tottenham menunjukkan The Gunners sedang dalam masalah besar. Dia bahkan ragu Mikel Arteta bakal bertahan di sana apabila Arsenal kembali menelan hasil buruk kala menjamu Burnley akhir pekan ini. Arsenal sedang terpuruk, Mesut Ozil selangkah lagi dapat klub baru. Mesut Ozil selangkah lagi meninggalkan Arsenal yang terpuruk dan dapat klub baru setelah Fenerbahce optimis mendatangkannya di bursa transfer Januari nanti. Kabar ini disampaikan oleh anggota Kongres Fenerbahce, Murat Zorlu. Saya bisa mengatakan bahwa kemungkinan Ozil bergabung dengan kami adalah 90%, kata Zorlu. Meski demikian, tidak ada penjelasan tentang sistem kepindahan Ozil pada bursa transfer Januari nanti. Sementara itu, keputusan Arsenal menepikan Ozil justru menimbulkan masalah baru bagi Arsenal. Tiadaan gelandang kreatif membuat The Gunners tampil mandul dengan baru mencetak 10 gol dari 11 pertandingan di Liga Inggris. Akibatnya mereka kini terperosok di peringkat 15. Cristiano Ronaldo adalah masalah bagi Juventus. Mantan penyerang timnas Italia Antonio Cassano menilai kehadiran Cristiano Ronaldo justru menjadi masalah bagi Juventus, sebab Ronaldo bermain hanya untuk mencetak gol, bukan untuk tim. Ronaldo adalah masalah bagi Juventus. Mereka tidak butuh Ronaldo untuk meraih Scudetto. Mereka membelinya untuk meraih gelar Liga Champions, buka Cassano. Bagi saya, Ronaldo adalah masalah bagi banyak pelatih secara taktis. Sama Ronaldo, Anda memulai laga dengan skor 1-0, tapi dia hanya bermain untuk mencetak gol, kata ex pemain AS Roma tersebut. Ronaldo bukan Messi yang bermain untuk membuat tim menjadi bagus, katanya.
Tak lagi menganggur, Balotelli resmi gabung Monza. Mario Balotelli kini tak lagi berstatus pemain tanpa klub. Ia sudah resmi bergabung dengan klub Serie B Italia AS Monza. Kabar itu diumumkan oleh situs resmi klub Senin 7 Desember waktu setempat. Balotelli dikontrak hingga akhir musim 2020-2021. Bergabungnya Balotelli dengan Monza sekaligus mengakhiri masa penantiannya selama beberapa bulan terakhir untuk mencari klub. Seperti diketahui, ia dilepas Brescia pada akhir musim lalu setelah berseteru dengan manajemen. Mino Raiola tegaskan waktu Paul Pogba di Manchester United habis. Agen Paul Pogba, Mino Raiola, menegaskan waktu kliennya di Manchester United telah habis. Komentar itu secara tidak langsung memastikan Pogba tidak akan memperpanjang kontraknya yang berakhir pada 30 Juni 2022. Sebenarnya penampilan apik saat melawan West Ham diharapkan menjadi titik balik performa Pogba pada musim ini. Akan tetapi, sebagus apapun performa Pogba pada musim ini, tidak akan mengubah masa depannya di Old Trafford. Saya dapat mengatakan bahwa ini sudah berakhir bagi Paul Pogba di Manchester United, ujar Raiola pada Tuttosport. Tatap laga penentuan di Liga Champions, Harry Maguire ingin pertahankan tradisi klub. Kapten Manchester United Harry Maguire ingin mempertahankan tradisi klub ketika mereka melakoni laga penentuan di Liga Champions. Ia berharap timnya mampu menunjukkan performa terbaik demi memuluskan langkah mereka. Bek berpaspor Inggris ini mengaku ingin meraih kemenangan saat melawan RB Leipzig demi mempertahankan tradisi klub. Tentu saja kami berharap untuk lolos dari fase grup, kata Maguire. Kami berharap untuk pergi ke setiap pertandingan dan memenangkan pertandingan. Itulah tradisi klub ini. Kami dalam posisi yang baik, kami percaya diri dan kami menantikan pertandingan melawan RB Leipzig, tandasnya. Terancam bangkrut, Barcelona incar suntikan dana dari Amazon. Barcelona terancam bangkrut akibat krisis ekonomi yang melanda klub. Guna mengatasi masalah itu, Blaugrana kabarnya ingin menjajaki kerjasama dengan Amazon. Barcelona dilaporkan menawarkan penjualan seluruh merchandise klub melalui situs Amazon. Pihak klub juga akan membuka pengelolaan iklan dan produksi konten televisi Los Culés ke calon investornya tersebut. Sampai saat ini belum ada kesepakatan yang dilakukan oleh Barcelona dan Amazon. Hal tersebut masih perlu mendapat persetujuan dari Majelis Komite Barcelona seusai pemilihan presiden klub pada Januari 2021. Liverpool usahakan perbarui kontrak Wijnaldum dan Fabinho. Juara bertahan Premier League Liverpool dikabarkan akan segera memperbarui kontrak dua gelandangnya, yakni Fabinho dan Georginio Wijnaldum. Saat ini Fabinho masih terikat kontrak dengan Liverpool sampai tahun 2023. Namun, masa kerja Wijnaldum akan berakhir pada musim panas 2021 nanti. The Guardian menyebut The Reds akan memperpanjang kontrak Fabinho mungkin hingga tahun 2025 atau 2026. Selain itu, pemain serba bisa asal Brazil ini akan diberi kenaikan gaji yang signifikan. Akan tetapi untuk Wijnaldum ada sedikit kesulitan yang didapat Liverpool. Pemain asal Belanda itu disebut masih belum yakin akan masa depannya. Ia juga menyebut belum merasa yakin apakah ia akan memiliki peran penting untuk dimainkan di Liverpool atau tidak. Fiorentina versus Genoa berakhir imbang 1-1. Laga yang mempertemukan Fiorentina dan Genoa pada Selasa 8 Desember di Stadion Artemio Franchi berakhir imbang 1-1. Pertandingan ini berlangsung dramatis, di mana kedua gol baru tercipta pada menit akhir di mana Genoa mencetak gol terlebih dahulu di menit ke-89 lewat Marco Piazza. There's Piazza now. Piazza on his left. He's done it. Dan Fiorentina mencetak gol 10 menit berselang melalui Nikola Milenkovic. And then it falls to Cutrone. And they can't miss from here, Milenkovic. Hasil imbang ini membuat Fiorentina berada di posisi ke-17 dengan 9 poin, sementara Genoa berada di posisi 19 dengan 6 poin. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!